kita punya mata kuliah machine learning ya, ada supervised learning dengan unsupervised learning. Ya, ini kalau lihat dari belajar dari Garry Kasparov dulu itu, waktu Garry Kasparov mengalahkan Deep Blue, dia sampai ngomong, sometimes the computer plays very, very human moves. Nah, itu. Apa namanya, gerakannya itu seperti manusia bener gitu. Karena memang analisisnya ini ya, 200 juta posisi per second. Tapi dia berusaha untuk belajar memang. Deep Blue itu. Gimana caranya supaya bisa belajar? Ya pakai machine learning ini salah satunya. Belajarnya dari pengalaman, experience. Kalau di Deep Blue itu dia belajarnya dari apa namanya? Grandmaster yang sudah ada gitu ya. Terus dimasukkan. Seingat saya sih di Blue itu lebih pakai algoritma minimax begitu atau alpha beta pruning. Ya, anyway, field of study that gives computer the ability to learn without being explicitly programmed. Jadi kemampuan untuk belajar. Machine learning itu adalah kemampuan untuk belajar dari sebuah mesin tanpa secara eksplisit itu diprogram. Oke. Ini mungkin gambaran sederhananya antara tradisional dengan machine learning. Jadi kalau tradisional program, biasanya kan kita mempelajari problemnya seperti apa. Lalu setelah itu kita bikin codingnya gitu ya. Lalu nanti dievaluasi apakah it works or not gitu. Kalau enggak ya nanti kita analisa errornya di mana, terus mulai lagi dari awal dan seterusnya. Jadi di sini kita yang nulis program. Sedangkan kalau di sini, di machine learning, ya iya sih, kita nulis program. Tapi nulis programnya itu lebih untuk supaya mesin itu bisa belajar berdasarkan data yang kita kasih, gitu. Jadi, kalau itu tidak memenuhi ini di sini, error itu maksudnya belum sesuai dengan kemampuan belajarnya dia seberapa itu yang bisa kita hitung. Kalau misalnya kemampuan belajarnya belum maksimal, kita tinggal kasih data yang lebih bagus. Mungkin gitu kali ya. Datanya lebih banyak, datanya lebih bagus, supaya dia bisa belajar dengan baik. Tapi kalau codingnya sih udah itu gitu. Jadi yang kita bangun itu adalah supaya dia bisa belajar. Kalau di sini, kita bikin programnya itu apa yang harus dia lakukan. Gitu. Bedanya di situ. Kalau di machine learning, kita bikin programnya supaya dia bisa belajar. Jadi kalau kita pengen dia lebih pintar, datanya aja yang dikasih lebih bagus atau lebih banyak gitu di sini. Oke. Nah, tipe dari analytics. Ini berdasarkan SAMI tahun 2017. Ada yang sifatnya sistem informasi, itu ada yang bentuknya deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif, atau kognitif. Itu tergantung dari data yang kita punya atau informasi atau pengetahuan yang kita punya gitu. Ada data, ada informasi, ada knowledge, ada wisdom. Itu yang menentukan apakah sistem itu sifatnya deskriptif, diagnosis, atau prediktif, atau untuk preskriptif, atau kognitif. Jadi contoh kayak begini, sifatnya kalau sistem informasi yang deskriptif itu hanya untuk menjelaskan what happened. Misalnya, ada pertanyaan, how many vehicles in the world today? Ada berapa banyak jumlah kendaraan di dunia? Itu deskriptif, itu sistem informasi biasa. Anda bisa query sepersekian detik langsung keluar datanya vehicles-nya ada berapa, gitu ya. Deskriptif namanya. Kalau diagnostik, itu untuk menjelaskan why did it happen? Kenapa itu bisa terjadi? Contoh misalnya gini, kenapa kok kita punya 1,2 miliar kendaraan di dunia. Kalau di sini hanya jumlahnya berapa? 1,2 miliar. Kalau di sini, why? Kenapa? Nanti ada data yang bisa kita baca. Dan itu bisa terjadi kalau di sistem itu ada korelasi di sana, ada comparison di sana. Kita pakai metode data mining mungkin gitu. Ini bisa terjawab. Sifatnya diagnostik. Ada hubungannya nggak antara populasi suatu negara dengan kemakmuran dari suatu negara?
Harus ada metode korelasi, comparison, data mining gitu. Supaya sistem bisa menjawab ini. Itu yang bentuknya diagnostik. Kalau prediktif, prediksi berarti ya. What could happen? How many expected vehicles in the next 5 years? Kira-kira 5 tahun ke depan jumlah kendaraan ada berapa ya? Itu bisa dilakukan oleh sistem kalau sistem punya metode data mining, machine learning di situ, ada regression analysis, predictive modeling, gitu bisa ada di sini. Dan ini kita nggak hanya bermain dengan data dan informasi, tapi berarti ada pengetahuan di situ. Prediktif. Tadi yang Anda lihat di sini ada data. Data di sini kan artinya experience, data yang sudah pernah terjadi, sudah pernah dilakukan, berarti ada pengalaman di situ, ini data ini. Lalu sistem bisa belajar dari situ. Oke, makanya ini bisa dilakukan. Predictive, expected. Kalau sekarang kondisinya kayak gini, 5 tahun ke depan kayak gimana? Prescriptive, prescribe, jadi resep gitu ya. How we can decrease the number of vehicles. Gimana kita bisa menurunkan jumlah kendaraan. Jadi ada rekomendasi yang diberikan. Gimana caranya? Sistem bisa jadi kayak gini kalau ada optimization model, ada rules, decision techniques, machine learning juga bisa dimasukin di sini. Nah, yang terakhir itu yang namanya kognitif. Ini kalau yang namanya sistem berbasis AI itu mestinya yang paling pojok ini, kognitif. Kenapa? Karena dia nggak hanya sekedar machine learning, nggak hanya sekedar merekomendasikan, tapi dia juga punya ini, wisdom. Ngeri ya. Bisa terjadi kalau ada semantik di sana, ada arti di sana. Ya, kita bisa pakai AI algorithms yang ada, deep learning. Coba nanti kita lihat di belakang deep learning. Okay, application of machine learning. Ya, refining search engine results, social media service, virtual personal assistant, online customer support, automatic translation, video surveillance, fighting and filtering web spam and malware, online fraud detection, product recommendation. Ini semuanya itu ke analisis, ke apalagi rekomendasi gitu ya, lebih ke situ. Jadi ke arah yang ini, prediktif atau preskriptif gitu. Lebih ke sini. Nah, ini mungkin sedikit perbedaan antara artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Jadi artificial intelligence itu adalah studinya yang lebih luas gitu ya. Machine learning itu bagian dari artificial intelligence. Deep learning itu bahkan bagian dari machine learning. Jadi deep learning itu proses pembelajaran, tapi dia memang dasarnya lebih pakai neural network. Nih perbedaannya. Kalau tadi di machine learning itu kita membangun sebuah aplikasi, sebuah sistem yang bisa belajar. Tapi caranya adalah dengan intervensi dari manusia itu masih cukup besar, bisa dibilang begitu. Terutama untuk future extraction, gitu ya. Jadi misalnya nih, kita mau bikin sistem yang bisa membedakan antara car dan not car, mobil dan bukan mobil. Artinya human intervention-nya masih cukup besar dalam arti dia yang menentukan future atau ciri-ciri atribut dari mobil itu apa sih gitu, dan itu kita kasih ke mesin gitu supaya nanti dia bisa mengklasifikasikan berdasarkan future yang kita beritahu gitu. Yang ini loh future-nya, ini yang dipakai, yang ini enggak gitu. Lalu sistem bisa belajar dari situ. Nanti dikasih data banyak tentang gambar-gambar misalnya tentang mobil, lalu dia nanti ekstrak dari situ berdasarkan future yang kita kasih, dan dia bisa bedain, oh yang ini mobil, yang ini bukan. Gitu. Sedangkan kalau deep learning itu human intervention-nya sangat kecil, atau bisa dibilang hampir nggak ada gitu. Kayak gambar yang ada di sini, future extraction-nya pun bahkan dilakukan oleh sistem sendiri. Gitu. Dengan algoritma yang kita beri, deep learning itu punya algoritma sendiri. Itu bahkan dia bisa ngambil future sendiri.
Jadi human intervention-nya bisa dibilang nggak ada. Kasih aja gambar, dah gambar, nih gambarnya. Lalu dia akan proses sendiri, milih sendiri future-nya, terus diproses sendiri, dia bisa klasifikasi sendiri, dia bisa menentukan sendiri mana gambar yang mobil dan mana yang tidak. Itu deep learning. Oke? Nah, makanya tadi di sini deep learning itu bagian dari machine learning. Oke. Tipenya secara umum itu ada 3, yang namanya supervised learning, unsupervised learning, dengan reinforcement learning. Makanya di mata kuliah kita itu ada yang namanya supervised learning, ada yang namanya unsupervised learning. Reinforcement learning memang tidak diajarkan secara langsung, tapi kalau mau belajar juga bisa, karena dia ya antara di sinilah. Nggak sih, beda sedikit. Tapi kalau Anda udah paham supervised dengan unsupervised, mau implement reinforcement juga bisa. Oke, seperti apa itu supervised sama unsupervised? Kira-kira bedanya begini. Supervised itu artinya supervisi, unsupervised berarti tidak disupervisi, tidak ada mentornya gitu ya. Jadi kalau kayak begini nih, kalau kita bangun sistem yang berbasis ini supervised machine learning, artinya ada mentornya. Kalau yang di sini nggak ada. Jadi contoh, labels di sini bisa dianggap sebagai mentor. Jadi misalnya nih diajarin 1 tambah 1 sama dengan 10. Ini salah ya. Itu ngasih tahu bahwa ini salah. Jadi ini jangan diikutin. Kalau di unsupervised itu nggak diajarin, nggak ada mentornya. Jadi ini ada data nih 1 tambah 1 sama dengan 10. Dia belajar sendiri nanti. Dia yang harus nentuin sendiri ini benar atau enggak. Kalau ini udah dikasih tahu dulu bahwa ini salah ya. Yang kayak gini ini salah. Ya. Oke. Misalnya contohnya kita punya tiga fakultas tadi ya, Fakultas Teknologi Informasi, bisnis dengan kedokteran. Lalu kita punya buku-buku di perpustakaan itu misalnya mau kita bagi jadi 3 kategori itu. Buku-buku yang terkait sama FTI itu ada future-nya, kata-katanya, ciri-cirinya itu kalau ada kata-kata programming, computer, system, information, machine learning, mungkin ya AI, dan sebagainya. Buku-buku yang terkait dengan bisnis itu adalah buku-buku yang punya kata-kata bisnis, manajemen, akuntansi, ekonomi, misalnya gitu ya. Terus yang kedokteran itu yang ada kata dokter, sakit, penyakit, gejala, oke? Itu future namanya. Nah, di supervised learning, kita punya data dan kita sudah ada supervisinya, kita kasih tahu buku yang ini karena ada kata-katanya ini, maka dia kita kasih label di sini. Ini adalah labelnya FTI. Kalau buku-buku yang ini dengan future yang kayak gitu, kita kasih label kedokteran. Yang ini kita kasih label bisnis gitu. Jadi kita kasih label itu kayak kita kasih ada mentor, ngasih tahu bahwa ini punyanya FTI, yang ini punyanya kedokteran, yang itu punyanya bisnis. Nah, dari situ mesin akan belajar gitu. Bobot-bobot dari future-nya itu dihitung. Sehingga itu namanya pembelajarannya. Sehingga nanti kalau ada dokumen baru, ada buku yang baru nih, baru dibeli sama perpustakaan, nggak perlu petugas perpustakaan yang menentukan ini kategorinya kemana, tapi udah langsung dimasukin aja ke sistem, nanti sistem yang nentuin. Oh, berdasarkan ini, dari future-future yang ada dengan bobot-bobotnya, dia masuk ke kedokteran. Gitu. Di sini maksudnya. Dengan predictive model, hasil proses pembelajaran yang ada di sini, dia bisa menentukan berarti dia masuknya ke kedokteran, atau dia masuknya ke FTI. Itu supervised. Sedangkan kalau yang unsupervised, nggak ada labelnya di sini, nggak ada mentornya di sini. Bedanya di situ ya. Di sini nggak ada. Jadi gambarannya, misalnya kita punya 10 buku, 100 buku. Ya udah, 100 buku itu aja kita masukin ke dalam sistem. Nggak ada labelnya, nggak tahu ini punyanya FTI atau punyanya kedokteran atau punyanya bisnis. Tapi future-nya bisa kita pilih. Jadi future-nya kalau nanti kira-kira mungkin yang perlu dilakukan adalah nanti bikin 3 kelompok. Nggak tahu kelompoknya apa. Pokoknya nanti bikin 3 kelompok. Dari 100 buku ini nanti bikin 3 kelompok.
Kelompok A itu nanti yang ada kata-kata komputernya, sistemnya, information, machine learning. Yang kelompok B nggak tahu apa itu, gitu, labelnya apa nggak ngerti, tapi pokoknya future-nya, kata-katanya nanti yang ada adalah bisnis, manajemen, akuntansi. Yang C ada kata-kata dokter, ada kata-kata penyakit, dan sebagainya. Lalu dari 100 buku ini dimasukkan ke dalam sistem, dah dibaca. Ekstraksi sendiri, dibobot sendiri, lalu mana yang masuk ke FTI, mana yang masuk ke dokteran, mana yang masuk bisnis, dia akan ngasih label. Gitu. Misalnya. Itu yang namanya unsupervised learning. Jadi nggak ada labelnya tadi, nggak ada mentornya. Tapi sama-sama bikin kelompok. Biasanya kalau yang supervised learning itu disebut kategorisasi. Jadi kategorinya sudah dibentuk duluan. Kalau yang unsupervised learning biasanya disebut cluster. Cluster itu kelompok juga, tapi istilah cluster itu kita langsung tangkap biasanya itu belum ditentukan sebelumnya. Jadi nanti datanya yang akan masuk ke cluster terbentuk secara otomatis berdasarkan data yang ada. Gitu. Hanya future-nya aja yang perlu kita tentukan tadi. Untuk setiap kategori. Label bisa saja berubah. Kalau di awal, kalau dikategorisasi mungkin saya kasih labelnya teknologi informasi. Tapi kalau berdasarkan klasterisasi di unsupervised learning mungkin labelnya berubah jadi sistem informasi misalnya. Berdasarkan data soalnya yang ada di dalam. Itu juga bisa. Oke, itu supervised dengan unsupervised. Jadi kalau Anda nanti belajar di mata kuliah supervised learning dengan unsupervised learning, sama-sama bikin kategorisasi, tapi yang dipelajari tadi itu algoritma-algoritma untuk klasterisasi, dan yang satunya supervised itu algoritma-algoritma untuk proses kategorisasi. Proses di belakang kayak misalnya pre-processing gitu ya, untuk membersihkan data dan sebagainya, itu tuh kira-kira sih sama. Hanya nanti ketika sudah siap jadi database, baru mau diproses untuk dengan supervised atau unsupervised, itu baru ya pakai algoritmanya berbeda. Makanya supervised sama unsupervised itu mirip gitu. Kalau Anda oke di supervised, biasanya oke juga sih di unsupervised. Nah, kalau yang ini reinforcement learning, logikanya seperti kalau kita melatih ini misalnya seekor anjing. Jadi ada reward dan ada punishment. Jadi kalau kita ngelatih anjing misalnya kayak gitu ya, kalau misalnya dia melakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita kasih reward. Bentuknya apapun itu, makanan atau apa gitu ya. Kalau di sistem mungkin dengan dikasih reward, artinya dikasih nilai yang lebih tinggi misalnya. Sedangkan kalau punishment itu kalau digambar itu kan kayak dipukul gitu ya, dikasih hukuman. Kalau di sistem mungkin dikasih nilai yang drop banyak banget gitu. Nah dari situ sistem akan belajar gitu, belajar mana yang betul dan mana yang tidak. Kalau tadi di supervise ada mentornya. Di unsupervised nggak ada mentornya, dia suruh belajar sendiri berdasarkan future. Kalau di reinforcement learning kita kasih reward dan punishment supaya dia bisa belajar. Gitu. Reward dan punishment. Ini misalnya ada environment, ada agent, ada api, sama di sini ada air gitu ya. Ouch, kalau dia ke sana berarti minus 50. Berarti ini fire is bad karena ini minus 50. Dia belajar dari situ. Next time, avoid it.